Ada di sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semua. Di minggu ini kita kembali belajar firman seperti biasa ya. Oke, langsung saja kita mau belajar firman. Sebelum itu, Amam Pendeta mau mimpin doa ya. Amam Pendeta ajak ada di sekolah minggu, mari kita lipat tangan semua. Udah, lipat tangan, tutup mata, Amam Pendeta akan berdoa. Sudah ya, Amam Pendeta pimpin doa ya. Baik, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Amin. Nah, ada di sekolah minggu, langsung Amam Pendeta baca firman Tuhan untuk kita. Mari kita ikuti ya dalam hati dari rumah masing-masing. Kita ikuti pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat 56 sampai 62 ya. Lukas pasal 22 ayat 56 sampai ayat 62. Beginilah firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak beberapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Beginilah firman untuk kita hari ini ya. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan di minggu ini tentang Petrus yang menyangkal siapa? Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Benar ya. Amam Pendeta tanya, berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Ayo, berapa kali? 3 kali ya. Tahu dari mana? Dari jari Amam Pendeta 3 kali ya. 3 kali di bagian akhir firman Tuhan ya disebutkan di sana, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Itu yang pernah Tuhan Yesus katakan atau ucapkan kepada Petrus dan Petrus teringat. Begitu ayam berkokok. Jadi di minggu ini kita belajar dari Petrus yang berdosa menyangkal siapa? Menyangkal Tuhan Yesus. Baik ya. Jadi Petrus berdosa ya. Petrus berdosa. Sekarang Amam Pendeta mau nanya nih sama adik-adik sekolah minggu, dijawab ya. Dijawab. Oke. Kalau adik-adik sakit ya. Kalau adik-adik sakit, adik-adik ngapain? Sakit. Berobat ya kan? Benar, adik-adik berobat. Sesudah berobat adik-adik kan dikasih obat tuh. Obatnya diminum ya kan? Supaya apa obatnya diminum? Supaya sembuh sakitnya. Benar ya. Adik-adik sekolah minggu pinter, udah tahu kalau sakit ngapain ya. Nah sekarang Amam Pendeta nanya lagi nih, kalau adik-adik lapar ya, kalau adik-adik lapar ngapain? Ayo, makan dong, ya kan? Kita bisa makan nasi pakai lauknya, pakai sayurnya, bisa ya. Kita juga bisa makan buah, kita bisa makan snack atau makanan apapun yang dikasih sama papa mama kita, ya kan? Iya, apa yang dikasih papa mama itu dimakan. Supaya apa kita makan? Supaya rasa lapar kita hilang, begitu ya. Iya, kalau sakit adik-adik tahu ngapain, kalau kita lapar adik-adik juga tahu ngapain. Sekarang Pendeta tanya, kalau adik di sekolah minggu berdosa sama seperti Petrus, ayo apa yang ada di sekolah minggu lakukan? Kalau berdosa sama seperti Petrus, adik-adik ngapain? Minta maaf, benar ya? Iya. Kalau adik-adik salah sama papa mamanya, datang sama papa mama,
saya minta maaf gitu ya. Sama kakaknya juga, kakak saya minta maaf, adik saya minta maaf kalau salah, kalau berdosa ya. Iya, kalau salah kita minta maaf. Kalau berdosa sama Tuhan, kita juga minta maaf sama Tuhan. Minta pengampunan dosa sama Tuhan. Kita aku dosa ya, kita akui, Tuhan aku udah salah. Waktu berdoa main-main seperti contohnya, Tuhan aku udah salah, udah jahat sama papa mama gitu ya, mengaku dosa sama Tuhan. Tapi bukan hanya mengaku dosa ya adik-adik, ingat, jangan hanya mengaku dosa tapi juga tidak mengulangi dosa ya. Iya, jangan diulangi yang jahat kalau sudah minta ampun dosa sama Tuhan Yesus ya. Memang itu yang dilakukan sama Petrus begitu ya. Memang itu yang dilakukan sama Petrus. Petrus sesudah berdosa dia menyesal sampai-sampai dia menangis, tahu enggak? Petrus menangis. Kenapa dia berdosa? Dia tidak mampu, dia nggak kuat, dia lemah seperti itu ya. Dia nggak kuat, dia lemah. Makanya adik-adik semua sekolah minggu harus kuat imannya ya. Harus kuat imannya biar nggak berdosa seperti itu ya. Iya, kalau lemah imannya ya berdosa jadinya seperti itu. Jadi di hari ini firman Tuhan bilang Petrus berdosa, Petrus menyesal ya. Petrus menyesal, Petrus bertobat. Sesudah bertobat, tahu nggak? Petrus datang kepada Tuhan Yesus ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus pakai Petrus untuk memberitakan Injil keselamatan supaya orang berdosa seperti Petrus, orang-orang lain, kita semua yang berdosa seperti Petrus, kita semua bisa selamat ya. Kita semua bisa beroleh hidup yang kekal. Sekarang mau pendeta nanya, siapa yang mau selamat? Ayo tunjuk tangan, tunjuk tangan. Siapa yang mau selamat? Semua tunjuk tangan ya. Semua mau selamat. Siapa mau hidup kekal? Hidup selama-lamanya sama Tuhan Yesus. Siapa mau hidup kekal? Semua tunjuk tangan ya. Semua. Adik-adik tahu nggak apa itu hidup kekal? Hidup kekal. Hidup kekal itu ya kita hidup bersama ya. Hidup bersama dekat dengan Tuhan, sumber kebahagiaan kita gitu ya. Sumber kebahagiaan kita untuk selama-lamanya kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin ya. Semua bilang amin. Amin, benar. Nah, ada di sekolah minggu, kalau mau hidup kekal gak boleh berdosa, jangan jahat gitu ya. Iya, jangan jahat. Gimana supaya kita nggak berdosa? Percaya sama Tuhan Yesus. Semua percaya Tuhan Yesus? Percaya ya. Nah, sesudah percaya sama Tuhan Yesus, mari kita bertobat ya. Bertobat artinya jangan berbuat jahat lagi. Iya, bertobat itu jangan berbuat jahat lagi, itu artinya juga jangan malas belajar firman ya. Jangan malas belajar firman. Setiap minggu kita belajar firman di YouTube gereja kita, HKBP Bakau Heni. Ada di sekolah minggu pasti ketemu sama Amam Pendeta. Kita belajar firman bersama-sama ya, supaya iman kita semakin kuat gitu ya. Siapa mau ikut imannya kuat? Belajar firman. Nanti kalau kita sudah bisa ibadah sama-sama di gereja, kita bisa nyanyi sama-sama di gereja, jangan malas datang ke gereja ya. Kita belajar firman, ibadah bersama di gereja. Itu artinya nggak mau berbuat jahat, nggak mau berdosa ya kalau sudah bertobat gitu ya. Ya, kalau selama ini ada di sekolah minggu suka marah-marah sama papa mamanya, sekarang bertobat nggak mau lagi marah-marah sama papa sama mama. Selama ini pernah bohong gitu, sekarang nggak mau lagi berbohong sama papa mamanya. Selama ini kalau kesal dia rusak barang, mainan rumah dirusakin, dipecahin. Sekarang jangan lagi ya. Iya, nggak boleh merusak barang. Nggak boleh juga pelit. Ayo, siapa ada di sekolah yang pelit? Kalau kita punya mainan, ya ayo kita main bareng sama kakak, sama adik ya. Boleh juga main bareng sama teman-teman, benar nggak? Iya, kita main bareng kalau punya mainan. Gitu juga kalau punya makanan. Kalau punya makanan dibagi sama adiknya, bagi sama kakak, bagi sama teman-teman. Itu orang baik namanya, ya kan? Iya, tahu nggak? Tuhan Yesus suka sekali, ya, suka banget gitu ya sama anak sekolah minggu yang baik. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang baik. Nah, sekarang Amam Pendeta mau nunjukin beberapa gambar-gambar binatang ya. Beberapa gambar-gambar apa? Binatang. Di minggu ini Amam Pendeta mau nunjukin yang pertama. Yang pertama gambar apa ini? Ayo, udah
udah muncul nggak di layar monitornya? Gambar apa ini? Gambar domba. Ya, gambar domba ya. Nah, Amang Pendeta mau bilang apa tentang domba ini? Amang Pendeta mau ingatkan ada di sekolah minggu, Alkitab kita bilang kita ini adalah domba-dombanya Allah, gitu ya. Kita ini domba-dombanya Allah. Yang mimpin domba siapa? Gembala. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu gembala kita semua. Nah, domba ada di sekolah minggu, domba ya. Domba itu lemah. Lemah, sama seperti Petrus ya, dia lemah, jadinya dia menyangkal. Domba itu lemah, domba itu mudah tersesat. Jadi biasanya domba itu jalan bergerombol rame-rame ya, jalannya rame-rame lalu dituntun sama gembalanya. Jadi kalau ada satu domba yang terpisah dari teman-temannya, satu domba terpisah dari teman-temannya, teman-temannya sudah pergi jauh, dia terpisah. Ini satu domba ini susah untuk bisa kembali ketemu sama temannya, gabung susah. Ya, susah, dia mudah tersesat. Beda sama kucing. Tahu kucing ya? Kucing kalau kita kesal, kucingnya selalu datang ke rumah. Kucingnya datang terus ke rumah ngambil ikan terus gitu ya, contoh ya. Ambil ikan terus, ya marah. Lalu kucingnya diambil, dibawa ke pasar. Di pasar ditinggal kucingnya. Lalu dia pulang ke rumah. Tahu nggak? Kucingnya bisa kembali lagi ke rumah. Siapa yang pernah seperti itu ya? Kucingnya pintar, dia bisa kembali ke rumah. Beberapa anjing juga seperti itu. Ditinggal jauh, dia bisa kembali ke rumah. Tapi kalau namanya domba, dia nggak bisa. Makanya dia perlu dituntun sama gembala. Nah, kita sama seperti domba itu, kita lemah. Sama seperti Petrus, kita lemah. Makanya kita nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan, gembala kita ya. Kalau jauh dari Tuhan kita jatuh, kita tersesat. Tapi dekat sama Tuhan kita selamat, kita aman gitu ya. Itu pelajaran dari binatang apa? Domba. Nah, habis dombanya, sekarang Amang Pendeta mau nunjukin gambar. Ini gambar apa? Ayo. Ini gambar apa? Gambar ikan besar. Oh, bukan hanya ikan ya. Ikan besar. Perhatiin gambarnya. Ada nggak gambar manusia di dekat ikannya? Ada nggak gambar manusia? Ada ya. Wih, ukurannya ya, ukuran ikannya sama manusia. Manusianya kecil, ikannya besar sekali gitu ya. Ikannya gimana? Besar sekali. Nah, Amang Pendeta tunjukin satu lagi gambar ikan yang besar. Nih, udah kelihatan gambar yang satu lagi? Gambar ikan besar. Ada juga gambar manusianya ya. Ada manusia kecil, ikannya besar sekali seperti itu. Kalau ada di sekolah minggu, ingat ya, ingat ikan besar sama manusia. Kita ingat siapa itu? Ayo, ikan Yunus. Ya benar ya. Ada lagu Yunus di perut ikan, pam 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 gitu ya. Ikannya besar, Yunusnya kecil di perut ikan. Nah, ada di sekolah minggu, melalui ikan besar ini ya, Amang Pendeta mau ingatkan kita. Ingatkan kita apa? Kalau ketika kita berdosa, Tuhan selalu memberi kita kesempatan kedua. Nah ya, iya, Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe, dia pergi, nggak mau. Dia bukannya pergi ke Niniwe ya, dia nggak mau berdosa kalau melawan Tuhan. Makanya ketika berdosa, Tuhan kasih kesempatan kedua. Terus juga dikasih kesempatan kedua. Adik-adik sekolah minggu semua kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Tapi kesempatan kedua bukan untuk berbuat jahat ya. Bukan untuk berbuat dosa. Kalau kita masih dikasih kesempatan, kita dikasih kesempatan untuk berbuat baik sama semua orang ya, untuk beriman sama Tuhan Yesus. Itu kalau dikasih kesempatan kedua. Nah, Amang Pendeta tanya nih, ada di sekolah minggu ya. Sekarang kita berdosa. Waktu kita berdosa, apa Tuhan langsung hukum kita? Ayo, apa langsung dihukum sama Tuhan? Rupanya enggak kan? Rupanya enggak. Besok kita berdosa lagi, apa Tuhan langsung hukum kita? Rupanya enggak juga, kita enggak dihukum. Apa artinya? Rupanya artinya Tuhan mau kasih kita kesempatan untuk bertobat. Tuhan kasih kesempatan untuk Petrus bertobat. Puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Petrus bertobat ya. Iya, kita senang.
Petrus bertobat. Adik di sekolah minggu juga harus gitu. Kalau sudah berdosa, ayo kita bertobat. Kenapa bertobat? Karena Tuhan kasih kesempatan kedua. Tapi ya, beda loh sama Yudas. Tahu Yudas ya? Yudas itu orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas berdosa sama Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak, Tuhan Yesus kasih kesempatan sama Yudas kedua. Apa yang dilakukan Yudas? Dia berdosa lagi. Oh, udah dikasih kesempatan, dia berdosa lagi. Kenapa? Karena dia memang orang jahat, ya. Dia orang berdosa. Jadi ada di sekolah minggu, kita mau jadi orang yang nggak berdosa, kita mau jadi orang yang baik. Tuhan sayang sama anak-anak yang baik, benar ya? Iya, Tuhan sayang sama anak-anak yang baik. Mau nggak disayang sama Tuhan? Mau ya? Mau disayang sama Tuhan. Tahu nggak? Gambar ketiga, Abang Pendeta mau tunjukin nih. Orang yang disayang sama Tuhan itu, ya, orang yang disayang sama Tuhan itu nih, gambar apa nih? Gambar apa? Singa, ya. Iya, gambar singa. Jadi kalau kita ingat singa di Alkitab, kita ingat Daniel. Wih, ada ya lagunya ya. Daniel di goa singa gitu. Bukan pam 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 ya. Ada pam 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 juga. Pam 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 gitu ya. Daniel di goa singa. Nah, ingat ada di sekolah itu. Orang yang disayang Tuhan, dia pasti nggak mau nakal. Orang yang disayang sama Tuhan, dia pasti nggak mau jahat sama semua orang. Apalagi jahat melawan Tuhan Yesus, ya kan? Iya, sama seperti Daniel. Daniel itu nggak mau melawan Tuhan. Daniel juga nggak mau berbuat jahat sama semua orang. Meski orang-orang semua di sekitar kita, dia ya sekitar Daniel itu mau berbuat jahat sama Daniel. Daniel mau dijebak seperti itu ya, tapi Daniel nggak balas dengan kejahatan. Kejahatan mereka tidak dibalas dengan kejahatan sama Daniel. Daniel tetap jadi orang yang baik. Lalu akhirnya Daniel dimasukin ke gua apa? Singa. Tapi Alkitab bilang singanya nggak gigit Daniel. Singanya nggak makan Daniel, nggak dimakan. Kenapa? Karena Tuhan melindungi Daniel. Tuhan melindungi anak-anak yang baik, yang percaya sama Tuhan. Nah, dengar ada di sekolah minggu ya. Dengar nih apa yang Abang Pendeta bilang ya. Tuhan akan melindungi adik-adik sekolah minggu semuanya juga. Amin. Iya, sama seperti Daniel. Tuhan lindungi adik-adik sekolah minggu dari semua ancaman, dari semua niat-niat jahat, semua kejahatan. Kalau adik-adik ya percaya sama Tuhan seperti Daniel, dia percaya sama Tuhan, sayang sama Tuhan, juga sayang sama semua orang, ya baik sama semua orang. Karena kita tahu ada di sekolah minggu, Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk kita semua, ya. Amin ya. Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk papa mama kita, untuk kakak, adik, sama semuanya, ya. Karena itu jangan menyangkal Tuhan, ya. Jangan menyangkal Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, tapi mendekatlah sama Tuhan. Pelajari firman Tuhan, karena Tuhan itu baik sekali sama kita, gitu ya. Oke, yang terakhir nih, Amam Pendeta kasih 7 gambar. Gambar apa ini? Ayo, Amam Pendeta kasih 7 gambar. Siapa yang tahu gambar? Merpati, ya. Ada di sekolah minggu tahu kan? Merpati itu dalam Alkitab kita itu simbol atau lambang Roh Kudus, ya. Merpati di Alkitab kita itu simbol atau lambang Roh Kudus. Tapi itu juga menjadi lambang pengharapan loh, merpati. Merpati lambang apa? Pengharapan. Sama-sama bilang pengharapan. Pengharapan. Iya. Ingat nggak ada di sekolah minggu waktu Bahtera Nuh kena air bah gitu ya? Iya, waktu peristiwa air bah, Nuh melepas merpati. Pertama dilepas merpati, merpatinya kembali nggak bawa apa-apa gitu ya, kembali. Lalu seminggu kemudian Nuh melepas lagi merpati, kembali membawa apa coba? Membawa sehelai daun zaitun segar katanya. Itu artinya apa? Artinya air semakin surut. Jadi kalau air sudah semakin surut, ya tentu mereka udah bisa keluar dari kapal dong, ya kan? Nah, itu makna pengharapan. jadi melalui gambar merpati ini kita diingatkan, Tuhan itu memberi kita pengharapan. Tuhan Yesus sendiri adalah pengharapan kita gitu ya.
Harapan untuk semua orang berdosa, harapan untuk Petrus yang sudah berdosa itu Tuhan Yesus. Kita juga, adik-adik juga, harapan kita itu Tuhan Yesus. Yang percaya sama Tuhan Yesus, dosanya diampuni, ya. Dosanya diampuni. Karena dosa kita sudah diampuni, kita nggak dihukum lagi. Senangnya, iya, kita nggak dihukum, makanya kita senang. Karena kita percaya sama Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Karena kita percaya sama Tuhan Yesus, kita dikasih hidup yang kekal. Senang sekali. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada pengharapan kita ketika kita berbuat dosa. Siapa? Yesus Kristus. Nah, karena itu ada di sekolah minggu ini ya, ini kesimpulannya ya. Adik-adik harus selalu mengakui imannya, mengakui Yesus itu Tuhan, ya. Sama-sama bilang sama pendeta, ikuti sama pendeta ya. Sekarang ikuti sama pendeta. Yesus itu Tuhan kita. Ayo, semua bilang. Sekali lagi. Yesus itu Tuhan kita. Yesus itu Tuhan kita, ya. Yesus itu penebus dosa kita. Yesus itu penebus dosa kita. Oke. Yesus itu penyelamat kita. Sama-sama bilang. Yesus itu penyelamat kita. Bilang sama papa mamanya kalau ada ya, di samping kanan kiri ya. Bilang sama papa mamanya, papa mama, Yesus itu Tuhan kita. Yesus itu penebus dosa kita. Yesus itu penyelamat kita, gitu ya. Amin. Iya, amin. Adik-adik sekolahmu, jangan menyangkal iman sama Tuhan Yesus ya. Jangan menyangkal iman. Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus mau melindungi kita. Tuhan Yesus harapan untuk kita semua. Ya, keselamatan kita ada sama Tuhan Yesus. Jadi selalu dekat, percaya, iman sama Tuhan Yesus. Amin. Amang pendeta mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pembelajaran firman yang boleh sampai kepada adik-adik sekolah minggu di minggu ini. Melalui peristiwa Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, kami sudah banyak belajar Tuhan. Engkau menginginkan kami semua tidak pernah menyangkal Tuhan, tetapi kami semakin beriman kepada Tuhan dengan cara datang mendekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa memakai kami, memakai adik-adik sekolah minggu menjadi alat Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Jauhkan adik sekolah minggu Bapa dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala godaan yang membuat mereka berdosa. Kami mohon ampun Tuhan Yesus untuk segala dosa-dosa kami kepada Papa, kepada Mama, kakak, adik, semua orang. Kami mau bertobat, kami mau menyenangkan Tuhan. Lindungilah semua ada di sekolah minggu Tuhan, sehingga kami bisa kembali belajar firman untuk minggu yang akan datang. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.